Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Tania Salsabila Putriyono dari kelas akuntansi 1D dengan NIM 080402211133. Di video kali ini saya akan membahas perusahaan IKEA. Jenis perusahaan dan legalitasnya. Nama perusahaan IKEA. Jenis perusahaan retail furniture. Kantor pusat ada di Leiden, Belanda. Alamat IKEA ada di Alam Sutra, Tangerang, Banten, Indonesia. Websitenya ada di www.ikea.co.id. Dan berikut ini adalah logo-logo IKEA dari tahun 1951, 1954, 1967, 1981, 1983, dan logo ini digunakan sampai sekarang. IKEA adalah sebuah peritel perabotan rumah tangga dari Swedia yang didirikan pada tahun 1943. Awalnya adalah usaha kecil jasa pemesanan barang. Nama IKEA sendiri diambil dari nama pendiri, yaitu Ingvar Kamprad, dan nama kampung halaman pendiri, yaitu Elimtarp Agunnarid. Saat ini terdapat 459 toko IKEA di seluruh dunia, di mana terdapat 67 toko di Amerika Utara, 3 toko di Afrika, 14 toko di Timur Tengah, 88 toko di Asia, 11 toko di Oseania, dan yang paling banyak terdapat 276 toko di Eropa. Franchise IKEA di Indonesia dibeli oleh Hero Group pada tahun 2012. Toko pertama dibangun pada 2014 di Alam Sutra, Tangerang. Saat ini memiliki 3 offline store dan online store di website www.ikea.co.id. Kompetitor besar dari IKEA di Indonesia yaitu ada Ace Hardware, Informa, dan JYSK. Produk-produk IKEA. Yang pertama ada furniture, seperti sofa, tempat tidur, meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada peralatan dapur dan alat makan, seperti alat memanggang, alat makan, panci, alat memasak, dan lain-lain. Kemudian ada elektronik, seperti obeng elektrik, kipas angin, kulkas, dan lain-lain. Kemudian ada makanan seperti keju, roti, es krim, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada dekorasi seperti jam, bingkai foto, cermin, lilin, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tekstil seperti bantal, guling, spray, selimut, gorden, dan lain sebagainya. Analisis pemasaran. Target market. IKEA menjalankan strategi untuk memenuhi kebutuhan target marketnya dengan menawarkan berbagai macam furniture yang berkualitas dengan harga relatif murah atau ekonomis. Target marketnya adalah mahasiswa dan pasangan muda yang memiliki pendapatan relatif rendah, yang tentunya tidak ingin menghabiskan banyak uang untuk membeli furniture. IKEA memahami bahwa keluarga muda membutuhkan furniture untuk mengisi rumah baru mereka, namun mereka tidak memiliki banyak uang untuk melakukannya. Strategi pemasaran. IKEA menyediakan berbagai layanan, yaitu seperti layanan penataan rumah, perakitan, layanan pemasangan, jahit,
pengantaran, pemindahan, dan daur ulang. Bisnis retail IKEA memiliki bauran pemasaran 7P atau marketing mix karena IKEA melakukan produksi produk furniture dan menyediakan beberapa layanan jasa. Bauran pemasaran 7P pada bisnis IKEA. Yang pertama adalah produk. IKEA memiliki berbagai macam produk furniture, mulai dari meja, lemari, kasur, tempat penyimpanan, dan lain sebagainya. Di mana produk yang disediakan oleh IKEA cukup menarik perhatian konsumen karena produknya yang multifungsi serta memiliki berbagai macam bentuk serta warna. Kemudian kita akan membahas mengenai price atau harga. IKEA mematok harga yang cukup terjangkau dengan kualitas yang baik. Contohnya pada produk meja hanya dipatok sekitar 400.000 saja. Hal ini dilakukan IKEA untuk menarik Kemudian ada place konsumen. atau tempat. IKEA sendiri memiliki beberapa cabang toko seperti IKEA Alam Sutra, IKEA Sentul City, dan IKEA Kota Baru Parahyangan, di mana toko-toko tersebut pelanggannya dapat melihat secara langsung produk-produk yang dijual oleh IKEA. Untuk pemilihan lokasi sendiri, IKEA memilih lokasi dengan lahan yang luas karena bangunan IKEA besar dan dapat menampung berbagai macam ukuran produk. Kemudian terdapat promotion atau bisa disebut promosi. IKEA melakukan promosi dengan audience focus, channel center, dan result driven. Untuk audience focus sendiri yaitu fokus melakukan pemasaran pada konsumen rumahan, kantor, dan pengguna media baru. Kemudian untuk channel center yaitu melakukan pemasaran dengan iklan public relation, pemasaran secara langsung, ataupun internet marketing. Dan yang terakhir ada result driven. Ini merupakan korelasi antara keduanya, yaitu audience focus dan channel center. Kemudian kita akan membahas mengenai people. Di sini membahas struktur organisasi yang terdapat di IKEA, di mana struktur organisasi ini yang menjalankan kegiatan bisnis agar berjalan dengan lancar. Untuk struktur organisasi sendiri terdapat direktur, staf administrasi, manajer umum, sekretaris, supervisor, hingga para pemasar retail dan proyek serta staf. Kemudian terdapat proses. Untuk proses sendiri merupakan beberapa aktivitas dalam bisnis IKEA seperti mengelola barang, promosi, pasokan, merancang strategi dan sistem, metode implikasi harga, komunikasi promosi, menghitung biaya operasional, penyajian barang, merek, dan analisis akhir barang. Dan yang terakhir terdapat physical evidence, di mana terdiri dari 4 aspek, yaitu eksterior, interior, store layout atau tata letak, dan interior display atau pajangan. Untuk eksterior sendiri atau bagian luar dari IKEA yaitu di mana IKEA menyediakan lahan parkir yang memadai. Kemudian untuk interior sendiri yaitu bagian dalam IKEA yang nyaman agar konsumen betah untuk berbelanja. Keunggulan bersaing dan bisnis retail IKEA. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa strategi pemasaran dapat menjadikan perusahaan memiliki keunggulan bersaing, maka tentu saja IKEA juga memiliki strategi bersaing yang dapat menaikkan keunggulannya dalam bersaing dengan kompetitor. Dalam persaingannya, IKEA menggunakan strategi bersaing yang terdiri dari 3 macam, yaitu differentiation strategy, yaitu untuk menentukan rekomendasi perusahaan dalam menghasilkan produk yang memiliki ciri khas. Untuk produk pada IKEA sendiri, setiap produknya IKEA memiliki nama-nama yang unik, sehingga ini menjadi ciri khasnya dalam menjual produk-produk kepada konsumen. Kemudian ada fokus strategi, yaitu rekomendasi perusahaan agar bisa fokus pada pangsa pasar yang lebih kecil dan mengerucut. Dan yang terakhir ada low cost atau cost leadership strategi, yaitu
Untuk menentukan rekomendasi perusahaan agar bisa mendapatkan biaya yang rendah, agar produk dapat menyaingi pesaing, terutama pada pesaing perusahaan sejenis. Analisis keuangan. Kondisi keuangan IKEA pada tahun 2019 yaitu pendapatannya sebesar 41,3 miliar euro dengan 433 store di 43 negara dengan 211.000 pekerja. Pada tahun 2020 dan 2021, lebih tepatnya di bulan September, selama pandemi COVID-19 melanda dunia, IKEA mendapatkan dampak positif yaitu melonjaknya penjualan produk secara online. Pasalnya, jutaan orang di dunia merubah kebiasaannya menjadi sekolah dan belajar di rumah. IKEA melaporkan lonjakan penjualan online sebesar 45% dalam periode Juli 2019 hingga Agustus 2020. Lonjakan penjualan ini ditambah dengan 4 miliar kunjungan ke situs mereka. Walau penjualan online meroket, namun secara keseluruhan penjualan merosot 4% menjadi 6,7 miliar US dollar. Karena banyak sekali toko IKEA harus tutup yang disebabkan karena lockdown. Laba sebelum pajak IKEA Group turun 16% pada tahun 2020 hingga September 2021 menjadi 1,7 miliar euro atau setara 1,4 miliar. Penurunan pendapatan IKEA berasal dari kenaikan biaya transportasi dan harga bahan baku pada paruh kedua tahun keuangan. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu produk IKEA rancangannya modern, mengurangi harga tanpa mengurangi kualitas. Kemudian, penataan dan desain toko yang unik. Memiliki merek yang telah dikenal secara internasional, mempunyai hubungan yang baik dengan pemasok material dan manufaktur, dan perakitan do-it-yourself yang menurunkan biaya kemasan. Kemudian ada weakness atau kelemahan, yaitu tingkat ketergantungan penjualan yang besar pada pasar Eropa dengan 90% dari toko yang berbasis di Eropa dan sisanya di seluruh Amerika, Timur Tengah, dan Asia. Kemudian, IKEA dikenal sebagai toko dengan harga terjangkau tetapi mempunyai kualitas dan mempunyai pelayanan yang baik terhadap pelanggan. Di satu sisi, hal ini bagus untuk memastikan bisnis yang berulang dalam basis pelanggan tetapi di sisi lain menimbulkan kesulitan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.